Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Fitriani dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan beberapa soal terkait pemantapan materi teks editorial. Soal nomor 1, perhatikan kutipan di bawah ini. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu daerah yang sering dilanda banjir yaitu daerah Jakarta. Bahkan di awal tahun 2020 ini, banjir sudah terjadi, tepatnya pada 1 Januari 2020. Banjir yang terjadi pun cukup besar dan menggenangi lebih dari sebagian daerah di DKI Jakarta. Kutipan teks editorial di atas termasuk ke dalam bagian A. Pengenalan isu, B. Pernyataan pendapat atau argumentasi, C. Penegasan ulang, D. Latar belakang, E. Kesimpulan. Teks editorial memiliki 3 struktur utama, yaitu pengenalan isu, pernyataan pendapat atau argumen, dan penegasan ulang. Kutipan di atas baru memperkenalkan permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Belum masuk ke dalam pembahasan yang berisi tanggapan terhadap isu. Berdasarkan strukturnya, penggalan di atas termasuk ke dalam pengenalan isu. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2. Perhatikan kutipan teks editorial berikut. Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan melakukan naturalisasi dalam mengatasi banjir kali ini. Naturalisasi dilakukan dengan mengembangkan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan. Di sisi lain, solusi ini banyak disetujui, tetapi juga banyak yang tidak menyetujuinya karena dianggap kurang efektif. Dalam teks editorial, penggalan kutipan di atas termasuk ke dalam bagian A. Pengenalan isu, B. Pernyataan pendapat atau argumentasi, C. Penegasan ulang, D. Latar belakang, E. Kesimpulan. Soal nomor 2 menanyakan struktur dari sebuah teks editorial. Pada kutipan ini, si penulis mengungkapkan pendapatnya bahwa banyak yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Katanya itu kurang efektif. Berdasarkan strukturnya, penggalan kutipan ini termasuk ke dalam pernyataan pendapat atau argumentasi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 3. Perhatikan kutipan teks editorial berikut ini. Ada baiknya jika selain dilakukan naturalisasi, dilakukan juga upaya lain, seperti mengurangi penduduk atau juga dapat dilakukan kegiatan yang dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sembarangan tempat seperti sungai. Dalam teks editorial, penggalan kutipan di atas termasuk ke dalam bagian A. Pengenalan isu, B. Pernyataan pendapat atau argumentasi, C. Penegasan ulang, D. Latar belakang, E. Kesimpulan. Soal nomor 3 menanyakan struktur dari sebuah teks editorial. Pada kutipan ini, si penulis juga memberikan saran bahwa masyarakat juga harus diberi upaya penyadaran terkait membuang sampah sembarangan. Berdasarkan strukturnya, penggalan kutipan ini termasuk ke dalam penegasan ulang. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4. Kalimat di bawah ini yang cocok digunakan sebagai pernyataan pendapat atau argumentasi dalam sebuah artikel adalah A. Saat ini telah terjadi peristiwa bencana alam yaitu kebakaran hutan yang melanda di kawasan wilayah Kalimantan, Indonesia. B. Pada tahun 2019, tepatnya di bulan April, merupakan bulan yang mendekati pemilihan calon presiden. C. Sistem zona merupakan perubahan baik agar setiap sekolah sama, tidak ada yang lebih unggul
maupun lebih rendah. D. Oleh karenanya, siswa harus tetap belajar agar terus menjadi seseorang yang berprestasi. E. Ribuan orang tumpah ruah di Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan yang digelar di pusat kota Bandung. Yang telah kita ketahui bahwa teks editorial memiliki 3 struktur utama, yaitu pengenalan isu, pernyataan pendapat atau argumen, dan penegasan ulang. Pernyataan pendapat atau argumen adalah bagian yang membuat argumen atau pendapat penulis mengenai topik atau isu yang sedang dipaparkan di bagian awal teks. Di antara opsi di atas, bagian kalimat yang merupakan pendapat atau argumen penulis adalah kalimat C. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan teks editorial berikut ini. Sekali lagi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menunjukkan gelagat ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Padahal sesuai namanya, mereka seharusnya adalah wakil rakyat. Mereka semestinya satu barisan dengan rakyat. Akan tetapi, mereka malah seperti tak bosan-bosannya berseberangan dengan rakyat. Ketidakberpihakan mereka kali ini ditunjukkan melalui pencabutan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020. Ini menjadi salah satu kabar paling memilukan di tengah pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan. Pernyataan pendapat yang diungkapkan penulis dalam bagian awal teks editorial di atas adalah A. Urgensi pengesahan RUU PKS perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah. B. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan DPR. C. DPR dinilai tidak berpihak dengan rakyat karena mencabut RUU PKS. D. RUU PKS sudah resmi dicabut oleh DPR dari program legislasi nasional. E. DPR selalu berpihak kepada pengusaha, bukan kepada rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa teks editorial selalu diawali oleh pernyataan pendapat mengenai topik yang akan dibahas di dalam tulisan tersebut. Pada kalimat pertama, terdapat pernyataan bahwa pemerintah menunjukkan ketidakberpihakannya kepada rakyat. Kemudian terdapat pula pernyataan ketidakberpihakan mereka kali ini ditunjukkan melalui pencabutan RUU PKS. Jadi, pernyataan pendapat yang dikemukakan penulis adalah DPR dinilai tidak berpihak dengan rakyat karena mencabut RUU PKS, yaitu C. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.